Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Kristina Sari, NIM 18102010175, kelas PSIK 5A, kelompok A5. Di sini saya akan melakukan evaluasi keperawatan anak, yaitu pemberian sitostatika. Apa itu sitostatika? Sitostatika adalah obat anti kanker. Karena obat ini sangat keras dan juga efek sampingnya sangat berbahaya, maka penggunaannya juga harus sangat berhati-hati dan juga memerlukan perlakuan dan kecermatan yang khusus. Istilah lain dari obat sitostatika ini adalah kemoterapi. Jelaskan bagaimana tahapan persiapan dalam pemberian sitostatika pada anak. Ada 4 hal yang harus dipersiapkan dalam pemberian sitostatika pada anak. Yang pertama adalah pasien, yang meliputi informed consent. Kemudian yang kedua, administrasi, yang meliputi prosedur pemberian dan laboratorium. Ketiga, obat atau alat yang digunakan, yang meliputi 1. Obat disiapkan di ruangan tersendiri. Yang kedua, meja dialasi dengan bahan yang kedap air dan dilapisi dengan kertas penghisap air. Yang ketiga, obat yang digunakan. Yang keempat, obat-obat emergensi seperti oksigen, epinefrin, dan lainnya. Kemudian yang kelima, IV kateter yang cocok dan spuit dengan cairan yang akan digunakan. Kemudian yang keenam, APD seperti masker, handscoon, topi, dan baju yang khusus. Bagaimana tahapan pelaksanaan pemberian sitostatika pada anak? Tahapan pelaksanaan pemberian sitostatika pada anak yang pertama yaitu cuci tangan, yang kedua pilih area penusukan dengan tepat, yang ketiga lakukan teknik aseptik, yang keempat hindari kebocoran sarung tangan, yang kelima pakai pelindung, yang keenam usahakan jangan ada obat yang tercecer, yang ketujuh, wajah jangan terlalu dekat waktu membuka obat. Kemudian yang kedelapan, berikan label pada spuit. Yang kesembilan, apabila ada obat yang tercecer, segera bersihkan dengan kertas penghisap. Yang kesepuluh, masukkan obat kemoterapi. Dan yang kesebelas, monitor pasien. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam melakukan perawatan sitostatika? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan perawatan sitostatika pada anak. Yang pertama, ditempatkan di ruang isolasi. Yang kedua, penunggu disediakan perlengkapan seperti masker, baju khusus, dan topi. Kemudian yang ketiga, melakukan tindakan dengan teknik aseptik. Yang keempat, melakukan pendidikan kesehatan kepada keluarga. Dan yang kelima, bila mungkin alat makan dan alat medis disendirikan. Apa saja jenis-jenis obat sitostatika? Ada berbagai macam jenis obat-obatan sitostatika yang meliputi berbagai macam golongan. Nah, golongan yang pertama yaitu golongan alkylating agents yang meliputi mesloretamine, karboplatin, klorombusil, dan lainnya. Dan golongan yang kedua yaitu golongan antimetabolis yang meliputi methotrexate, mercaptopurin, dan lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu dari golongan plant alkaloid yang meliputi vincristin, vinblastine, dan lainnya. Kemudian yang keempat ada dari golongan hormon misalnya kortikosteroid. Dan yang kelima dari golongan enzim misalnya L-asparaginase dan yang lainnya. Apa saja efek samping yang ditimbulkan dari obat sitostatika dan bagaimana cara penanganannya? Nah, untuk efek samping yang biasa ditimbulkan dari obat-obatan sitostatika, yang pertama adalah dari obat vincristin. Efek sampingnya yaitu konstipasi, gangguan sensori, kemudian kelemahan otot. Nah, untuk konstipasi sendiri, penanganannya bisa mengonsumsi makanan yang mengandung banyak serat. Kemudian untuk kelemahan ototnya nanti bisa melakukan latihan rentang gerak atau RUM secara aktif. Kemudian yang kedua ada dexamethasone. Nah, efek samping yang biasa ditimbulkan dari obat dexamethasone ini yang biasanya mempengaruhi karbohidrat, protein, metabolisme lemak, kemudian hipertensi. Nah, untuk penanganan hipertensinya ini bisa
melakukan manajemen stres dan mengurangi makanan yang mengandung banyak garam. Kemudian yang selanjutnya adalah L-asparaginase. Di sini efek samping yang biasa ditimbulkan yaitu menggigil, panas, alergi, kemudian vomitus, nausea. Nah, untuk panasnya sendiri nanti bisa diberikan analgesik atau paracetamol. Kemudian untuk vomitusnya sendiri nanti penanganannya bisa diberikan dengan makanan yang lunak dan memberikan makanan yang dengan porsi sedikit tapi sering gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah methotrexate. Methotrexate ini biasanya menimbulkan efek samping anoreksia, vomitus, diare. Nah, untuk vomitusnya sendiri sama seperti tadi, memberikan makanan yang lunak, kemudian memberikan makanan yang dengan porsi sedikit tapi sering. Kemudian untuk diarenya nanti penanganannya bisa diberikan cairan yang lebih banyak agar tidak terjadi dehidrasi seperti itu. Kemudian mengonsumsi makanan buah-buahan, sayur-sayuran yang mengandung banyak elektrolitnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah daunorubicin. Ini efek samping yang biasa ditimbulkan yaitu vomitus, stomatitis, hiperpigmentasi kulit, dan kuku. Nah, untuk vomitusnya sendiri sama seperti tadi ya. Kemudian untuk stomatitisnya nanti bisa diberikan obat antibiotik yang direkomendasikan oleh dokter dan menjaga kebersihan mulut. Kemudian yang selanjutnya adalah mercaptopurin. Efek samping yang biasa ditimbulkan yaitu trombositopenia, kemudian anoreksia, vomitus, dan stomatitis. Bentuk edukasi apakah yang diberikan kepada keluarga klien? Ada beberapa hal yang perlu kita atau perawat edukasikan kepada keluarga yang anaknya dilakukan perawatan sitostatika. Nah, yang pertama yaitu mengedukasi mengenai efek samping. Nah, edukasi tentang efek samping ini sangat penting karena ketika pasien tersebut mengalami atau merasakan efek samping dari obat-obat sitostatika yang dikonsumsi, keluarganya tidak akan panik seperti itu. Jadi mereka sudah mengetahui. Nah, kemudian yang kedua adalah mengedukasi terkait dengan pemisahan alat makan. Kemudian yang ketiga adalah mengedukasi ketika keluarga akan menjenguk atau melihat kondisi pasien, mereka harus memakai APD seperti masker, kemudian baju khusus dan topi